apa sih alasannya kayak gitu? Alasan pertama adalah kami meyakini termohon telah lalai, di mana yang dinyatakan juga oleh Bawaslu adanya pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi tadi itu kami anggap sebagai integritas prosedur. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga ada suatu kesalahan desain terbesar yang dilakukan oleh pihak terkait. Langsung saya menjawab pertanyaan daripada kuasa hukum pihak terkait tadi, Kakanda Asep Wijaya. Kenapa? Begini, terstruktur itu adalah ada suatu struktur yang dilakukan suatu kecurangan secara terstruktur. Siapa dia? Kan kayak gitu. Terstruktur di sini maknanya adalah ada susunannya. Kepala desa. Pertama gini, ada kepala dinas. Siapa kepala dinasnya? PMD. Terbukti kah? Terbukti, saudara. Ya, tentunya ketika MK memutuskan, mengabulkan. Cepat-cepat diaminkan ya. Ya karena harus cepat aminnya. Pada prinsipnya KPU Indragiri Hulu siap menjalankan apapun putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kalau dikabulkan, apapun itu putusannya, berarti kami menjalankan putusannya. Jalur konstitusional ini sudah kita lakukan, sehingga semua pihak, saya kira kita cukup menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tanpa harus melakukan atau berharap hal-hal yang berbau politis terjadi. Tidak, kita cukup tunggu putusan MK, salurannya sudah disediakan dan sudah dipergunakan. Nah, ini akan kita tunggu bersama-sama sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Posisi Bawaslu sama seperti posisi KPU, seperti sampaikan Bu Yeni tadi. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan dialog Riau Cemerlang untuk Anda pada sore hari ini dengan tema menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Bersama saya Muhammad Rizal dan selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai tema yang sudah kami sebutkan tadi, yaitu menunggu putusan MK. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang akan kita dengarkan pemaparan mereka. Yang pertama dari Bawaslu Riau, ada Komisioner Bawaslu Riau yang sudah hadir bersama kita, ada Pak Gema Wahyu Adinata SH. Assalamualaikum Pak Gema Wahyu. Waalaikumsalam Mas Rizal. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Baik, kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Saud Maruli Tua Manik SHI SHMH CLA yang merupakan kuasa hukum ataupun termohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tersebut. Kita sapa beliau. Selamat sore Pak Saud. Selamat sore Pak, salam 5 jari. Salam 5 jari ya. Sehat kabarnya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah hadir di dialog kita pada sore hari ini. Dan yang ketiga ada Ibu Yeni Mairida SEMM, Ketua KPU Indragiri Hulu, yang dalam hal ini sebagai termohon dalam persidangan di MK tersebut. Selamat sore Ibu Yeni Mairida. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat Pak. Kepada ketiga narasumber kita kami ucapkan terima kasih sudah hadir di sela-sela kesibukannya begitu ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, pesta demokrasi di tahun 2020 lalu atau Pilkada Serentak 2020 pelaksanaannya memang sudah selesai, namun menyisakan sejumlah hal termasuk juga sengketa pilkada. Salah satunya adalah di Kabupaten Indragiri Hulu yang harus menempuh jalur di persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK. Namun seperti apakah ceritanya dan kabarnya menunggu hasil dari MK lagi. Tapi sembari kita menunggu bagaimana hasil tersebut, kita akan dengarkan dulu bagaimana ceritanya dan juga apa yang dilaporkan oleh pihak-pihak terkait. Saya mulai kepada Pak Saud terlebih dahulu. Ini apa yang dilaporkan
terkait dengan persidangan tersebut, indikasinya apa-apa saja dan pihak-pihak apa saja yang kemudian dilaporkan dalam hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore kepada kita semua. Pertama, bukan laporan ya Pak, tetapi permohonan. Permohonan, Ya, baik. Karena dua hal yang berbeda antara laporan dengan permohonan. Nah, dalam permohonan kami, di mana kami tulis sebagai kuasa hukum pasangan nomor 5, ada beberapa poin yang kami ajukan ke MK, sekitar ada 6 poin ya. Iya. 6 poin. Tetapi sebelumnya, kenapa ini kita ajukan permohonan ke MK? Karena kita ingin menguji apakah produk pemilu kada di Kabupaten Ibu yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU, kita ingin menguji apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Tentunya seperti itu, sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Nah, di dalam pengujian permohonan ini yang menjadi titik sentral kami ada 6. Di antaranya adalah adanya perselisihan surat suara. Di mana dalam perselisihan surat suara ini berdasarkan keterangan daripada Bawaslu Kabupaten pun yang kami kutip adalah telah dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan, tetapi di tingkat KPU tetap terjadi perselisihan sebesar 117. Nah, ini sudah disahkan itu. Makanya ini kami menjadikan bahan di MK. Yang tentunya kami berharap ini nanti perlu pembuktian di MK. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan masalah adanya yang kami anggap merupakan suatu titik sentral, yaitu berhubungan dengan yang kita sebut dengan melibatkan program pemerintah, melibatkan aparat kepala desa, ASN, hingga kepada sekda dan kepala dinasnya. Yang kemudian kami anggap ini adalah bagian daripada terstruktur dan masif ataupun TSM. Nah, kemudian yang ketiga, kami menjadikan isu yang ketiga itu adalah berkaitan dengan pengoyakan surat suara yang 76 lembar. Kemudian ada juga adanya surat undangan yang kami anggap dipergunakan oleh pemilih lain. Nah, meskipun nanti dalam pembuktiannya di antara poin-poin yang saya sebutkan itu kami memiliki strategi sebenarnya. Nah, apa strategi kami? Strategi kami yang pertama adalah kami menghadirkan yang kalau kita lihat dalam ralas atau dalam tata tertib PMK nomor 6 ya tahun 2020 yang menyebutkan bahwa ahli coba 1 gitu kan, kemudian saksi 3. Nah, strategi apa yang kami lakukan? Maka yang kami lakukan adalah satu ahli kami hadirkan secara daring, kemudian satu ahli lagi kami hadirkan secara tertulis atau legal opinion yang kami minta. Nah, alhamdulillah tidak ada masalah terkait dengan ini. Kemudian yang kedua adalah 3 saksi gitu. Nah, kami menyadari 3 saksi ini dia harus menerangkan 6 poin kan kayak gitu. Nah, ini menurut kami adalah harus dicari strateginya. Maka kami menghadirkan saksi yang benar-benar menerangkan tentang TSM-nya. Kemudian kami singgung juga berkaitan dengan masalah yang perselisihan adanya surat suara. Nah, ini strategi yang kami kuatkan itu. Baik dari segi fakta, kemudian saksi ahli, baik saksi faktual, kemudian juga adanya ahli yang menguatkan dalam TSM. Nah, dan alhamdulillah dalam perjalanan kami melihat ternyata ada 3 yang tidak kami bawa dalam saksi fakta dan juga tidak kami singgung dalam ahli. Ternyata pihak terkait dan juga termohon menghadirkan saksi yang berhubungan dengan 3 yang tadi itu. Apa diantaranya? Termohon menghadirkan saksi yang berhubungan dengan 76 surat suara yang dikoyak. Kemudian juga termohon pihak terkait juga menghadirkan saksi yang berhubungan dengan surat suara yang dikoyak tadi itu. Nah, padahal kami nggak menghadirkan itu. Nah, artinya kami terbantukan, kami merasa ini terbantukan dengan adanya saksi yang dihadirkan oleh termohon dan pihak terkait. Nah, kemudian juga berkaitan dengan beberapa TPS ya yang dihadirkan oleh termohon, sebenarnya adalah KPU yang berhubungan dengan masalah surat undangan tadi itu yang saya sebutkan. Di mana surat undangan ini yang menurut kami memang di awalnya digunakan oleh pihak lain gitu kan. Nah, kemudian dihadirkan oleh saksi fakta dari KPU tidak seperti itu. Nah, tapi kami ingin mengejar pointernya. Pointernya apa? Pointernya adalah bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten ada kesalahan juga di sana gitu.
Artinya ada titik poin yang kami terbantukan di sana gitu, menguatkan keterangan daripada Bawaslu Kabupaten. Nah, sedangkan yang terakhir itu ada isu yang memang tidak kami singgung sama sekali dan juga tidak dihadirkan oleh KPU dan pihak terkait berkaitan dengan adanya penyelenggara yang berhubungan dengan perkawinan atau pernikahan. Nah, tetapi secara bukti, secara tertulis kami menghadirkannya. Nah, baik para pemirsa yang saya hormatin, sehubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi itu, kami melihat bahwa ada integritas proses, ada namanya integritas hasil. Nah, integritas proses itu adalah bahwa kami membuktikan bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran. Nah, yang tentunya integritas proses tadi itu mempengaruhi kepada integritas hasil. Nah, integritas proses tadi itu bukan hanya tentunya merusak daripada integritas hasil yang kita sebut dengan politik korupsi gitu ya. Nah, apa yang saya maksud tadi? Yang saya maksud adalah pada waktu integritas proses melibatkan program pemerintah, melibatkan kepala desa, melibatkan kepala dinas yang sekarang juga sudah ingkrah gitu ya. Sudah ingkrah gitu. Nah, ini mencederai hasil tentunya. Nah, mencederai hasil bukan hanya kepada adanya perselisihan suara, tetapi mencederai hasil sana juga karena dipengaruhi adanya pemambatan program-program tadi itu. Nah, sehingga kami berkeyakinan pasal 71 berhubungan dengan program pemerintahan, pasal 71 ayat 1 maksud saya, kemudian pasal 71 ayat 3 yang berhubungan dengan TSN kami sudah terpenuhi. Nah, tentu ini sebagai kata mengantar dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Saud, satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak sebelum ke Ibu Yeni ya, menanggapi beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Saud tadi. Apa yang diinginkan dari sejumlah permohonan yang Bapak sampaikan ini? Apa yang diinginkan? Apa goalnya? Ya. Yang tentu pertama adalah kalau ditanya apa yang diinginkan, tentu kami menginginkan apa yang kami minta di permohonan tentu dikabulkan seluruhnya kan. Okay, gitu. yeah. Tetapi ada beberapa yang kami minta kepada MK, diantaranya adalah untuk dilakukan diskualifikasi terhadap dengan pasangan calon nomor urut 2. Diskualifikasi diskualifikasi kepada paslon nomor urut 2. Ya. Okay. Kemudian, kalaupun dilakukan PSU gitu, kami juga tetap meminta agar paslon nomor urut 2 dilakukan diskualifikasi. Kenapa dilakukan diskualifikasi? Karena seperti saya sampaikan, ada proses integritas proses yang sudah dicederai gitu. Yeah. Nah, maka karena sudah mencederai proses integritas proses, maka harus dilakukan diskualifikasi. Ini permintaan kami tentunya. Oke, 2 poin yang diminta, diskualifikasi menjadi poin utama, ataupun dilakukan PSU, tetap juga ada diskualifikasi kepada paslon nomor urut 2 itu. Oke, baik, terima kasih Pak Saud. Nanti kita mungkin akan konfrontasi lagi dengan termohon dalam hal ini. Bu Yeni, silakan mungkin bisa dikomentari beberapa poin tadi, terutama 2 hal tadi ya, adanya proses integritas proses mempengaruhi integritas hasil yang kemudian berujung pada apa yang diminta oleh pemohon, diskualifikasi dan juga PSU tadi. Bagaimana tanggapan Bu? Oke, terima kasih. Sebelumnya ada 5 poin ya kalau saya tidak salah tadi yang disampaikan. KPU hanya akan menjawab yang menjadi poin pokoknya dari KPU. Karena untuk integritas atau yang TSM nanti kami serahkan kepada Bawaslu. Karena itu menjadi wewenangnya Bawaslu dalam menanggapi untuk TSM, terstruktur, sistematis dan masif tadi. Yang tadi disampaikan oleh Pak Saud tadi adalah terkait selisih hasil data penggunaan surat suara. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini adalah tentang data penggunaan surat suara, bukan perolehan hasil. Memang terjadi kekeliruan, kesalahan penulisan di 26 TPS dari 1021 TPS yang ada di KPU di Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, kekeliruannya hanya tentang data penggunaan surat suara, bukan perolehan hasil. Dari perhitungan mulai dari TPS sampai ke kabupaten tidak ada perubahan suara perolehan masing-masing calon dari 5 pasangan calon yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Di MK kami sudah melakukan juga pembuktiannya terkait C pemberitahuan yang tidak disampaikan. Dinamakan sekarang ada C6 yang dulu kita kenal, namanya sekarang adalah C pemberitahuan.
Dalam pembuktian juga kami sudah sampaikan, C pemberitahuan itu sudah disampaikan semuanya dan tidak juga digunakan oleh orang lain. Apa salah satunya yang nanti kami sampaikan adalah daftar hadir. Daftar hadir adalah bukti bahwa yang menggunakan pemilih yang datang yang sesuai dengan yang dipanggil. Iya. Nah itu terus juga terkait poin pengoyakan surat suara di di Kecamatan Batang Gangsal, Desa Ringin. TPS 3. Nah, perlu juga kami sampaikan memang terjadi pengoyakan surat suara atau perobekan. Tapi tidak ada suara sah di sana yang dibatalkan, yang hangus. Ada 76 dan perolehan suara masing-masing paslon merata di sana. Sehingga tidak ada suara yang rugi di sana. Ketidaktahuan KPPS kami yang menyebabkan salah satu alasan adalah mereka mengira karena sekarang Covid, jadi surat suara itu juga harus disobek. Nah, itulah yang menyebabkan ketidaktahuan mereka ketika mereka melakukan perobekan tapi setelah surat suara dinyatakan sah dan dicatatkan. Nah, itu mungkin poin-poin yang bisa kami sampaikan terkait dalil-dalil yang lain substansinya, khususnya untuk TSM mungkin Bawaslu yang lebih berwenang menjawabnya. Baik, sebelum ke Pak Gema, saya mau ke Pak Saud terlebih dahulu, mungkin bisa dikomentari apa yang disampaikan Bu Yeni tadi. Sudah dibantah dan di persidangan juga sudah dibantah kemarin. Sudah dibuktikan. Dibuktikan juga. Pembuktian. Ada komentar Pak Saud, silakan. Iya, jadi gini, saya kira pembuktiannya apa ya? Membenarkan 3 poin tadi kalau nggak salah disampaikan Bu Yeni. Pertama terkait dengan selisih, kemudian C6 dan C pemberitahuan dan juga pengoyakan surat suara dan itu tidak ada penambahan suara. Iya. Tidak ada suara sah yang dikoyak begitu. Seperti apa? Tidak ada suara sah yang dihanguskan. Dihanguskan. Artinya tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Begitu ya, Bu Yeni. Seperti apa Pak? Silakan. Jadi begini Pak, ini adalah bagian daripada integritas proses tadi. Oke. Nah, artinya ada suatu pengakuan dari termohon. Nah, ada perselisihan kan ya gitu. Nah, terkait apakah itu tidak mempengaruhi hasil surat suara, hasil surat suara, hasil suara yang diperoleh daripada paslonnya ya gitu ya. Nah, jadi gini, kami memahaminya bahwa sesuatu pelanggaran administrasi yang juga dikatakan oleh pada Bawaslu, ingat pelanggaran administrasi itu merupakan integritas proses gitu. Nah, kalau seandainya ada kecederaan, pelanggaran integritas proses, bagaimana? Pertanyaannya begini, lantas apa yang harus kita harapkan daripada suatu penyelenggara? Kan kayak gitu. Karena ada bukti, integritas proses sudah terbukti ada kesalahan. Apa buktinya? Ada suatu keterangan daripada Bawaslu yang sudah direkomendasikan kepada KPU. Nah, itu maksud saya dari itu. Oke. Baik, saya ke Pak Gema dalam hal ini mungkin bisa mengomentari apa yang menjadi wewenangnya dalam hal ini. Tadi Bu ini katakan bahwa untuk integritas proses, kemudian integritas hasil itu lebih kepada Bawaslu sendiri ya. Seperti apa TSM-nya. TSM-nya ya. Baik, terima kasih Mas Rizal. Yang pertama saya ingin tarik ke atas dulu bahwa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi ini adalah wadah yang disediakan oleh konstitusi, wadah yang disediakan oleh regulasi kita agar perselisihan antar peserta maupun antara peserta dengan penyelenggara ini diselesaikan dengan cara-cara konstitusional, tidak lagi dengan cara-cara politis, tidak dengan cara-cara di lapangan yang barangkali adu kuat massa, tapi diselesaikan dengan cara-cara konstitusional dengan menghadirkan kedua belah pihak tergantung apa yang dimohonkan. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi Bawaslu dulu yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, posisi Bawaslu adalah bukan sebagai pihak pemohon, bukan sebagai termohon, bukan sebagai terkait, akan tetapi sebagai pihak yang memberikan keterangan tertulis. Nah, di dalam Undang-Undang 10 2016 tidak kita temukan satupun regulasi yang menyebutkan posisi Bawaslu sebagai pemberi keterangan tertulis. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi di dalam memproses untuk guna memutus sebuah putusan mengenai sengketa hasil pilkada, butuh keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu yang melihat bagaimana proses berjalan di dalam penyelenggaraan pilkada di lapangan. Nah, karena itu maka kalau di regulasi kita lihat pengaturan tentang pemberi keterangan pengaturan pemberi keterangan tertulis hanya ada diatur di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 2020, di mana Bawaslu disebutkan sebagai pemberi keterangan tertulis. Nah, apa yang kami berikan adalah keterangan seputar proses yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan.
Cukup sampai sebatas itu yang diberikan oleh Bawaslu. Hal lain tidak akan disinggung oleh Bawaslu. Nah, meskipun misalnya juga gini, ada pelanggaran lain tentunya misalnya yang sudah diproses oleh Bawaslu, tapi jika itu tidak dimohonkan oleh pemohon, tidak masuk dalam dalil pokok permohonan, maka Bawaslu tidak akan singgung sama sekali. Nah, kehadiran Bawaslu saya pikir lebih kepada bagian dari keterangan yang dibutuhkan oleh MK untuk nantinya memutus perselisihan hasil pemilu. Nah, kemudian kita terkait dengan permohonan pemohon yang disampaikan oleh Pak Saud tadi, memang ada 6 poin tadi Pak Saud ya, 6 poin. Bu Yeni juga sudah sampaikan tadi, memang ada beberapa yang menjadi yang di dalam prosesnya ini dilakukan proses penegakan hukum pemilu oleh Bawaslu. Yang saya ingat tadi yang disampaikan Pak Saud diantaranya soal perselisihan ini ya, surat suara. Nah, ini memang menjadi bagian dari proses penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu, terutama ini menjadi wilayahnya Bawaslu Indragiri Hulu. Dan memang di dalam rekomendasi Bawaslu ini menjadi ditemukan sebagai dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran, dan memang sudah direkomendasikan kepada KPU Bu Yani ya, oleh Bawaslu Indragiri Hulu melalui kami kalau saya tidak salah, Bawaslu Provinsi Riau ke KPU Provinsi Riau. Kemudian juga mengenai pelanggaran apa tadi Pak Saud, Kepala Desa ya, Kepala Desa, pembagian dana BLT. Nah, ini memang proses pidana yang diproses oleh Bawaslu Indragiri Hulu, dan ada terkait kasus itu saja BLT yang tadi dinyatakan oleh Pak Saud sebagai TSM ya, yang dimohonkan ke MK sebagai TSM. Tapi dalam perspektif Bawaslu yang dimaksud dengan TSM itu haruslah mengenai dugaan money politik. Ya, jadi ini berbeda, saya sampaikan dulu bahwa kalau dalam proses penanganan TSM di Bawaslu dalam pilkada ini berbeda dengan di dalam pileg. Di dalam pileg apapun proses administrasi, jika ia terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, maka ini disebut pelanggaran TSM. Tapi kalau dalam pilkada hanya terbatas pada politik uang. Nah, ini tercantum secara tegas di Undang-Undang 10 2016. Nah, ini yang dilaporkan ke Bawaslu pada saat proses penyelenggaraan pemilu hanyalah mengenai dugaan pelanggaran pidananya saja, terutama pasal 71 ayat 1. Tidak laporan TSM. Nah, sehingga kita proses pidananya yang disampaikan itu, kita proses pidananya sehingga sampai hari ini sudah ada berkaitan dengan dugaan pelanggaran itu saja ada 6 putusan pidana kalau saya tidak salah. 7 Pak sama yang di sebelumnya. Oh, 7 ya? Talang Jerinjing. Oh iya, ada 7. Tapi 7 ini kan berkas register perkara yang berbeda ya. Nah, total ada 7 dengan 2 register perkara menghasilkan ada 7 putusan pengadilan negeri. Nah, ini memang sudah menjadi putusan ingkrah. Lalu kenapa ini tidak menjadi laporan TSM yang diproses prosesnya oleh Bawaslu? Karena memang berdasarkan Perbawaslu nomor 9 tahun 2020, pemohon laporan TSM memang harus melaporkan ke Bawaslu paling lambat pada hari H pemungutan suara. Dan sampai pada hari H, Bawaslu pada saat itu tidak menerima laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran TSM yang sifatnya TSM. Nah, sehingga yang ada hanyalah laporan biasa yang kemudian diproses melalui penanganan pelanggaran biasa sebagaimana amanah Perbawaslu 9 dan 8 2020. Kemudian juga ada soal perobekan surat suara, saya kira juga diakui oleh pemohon dan termohon memang ada peristiwa perobekan surat suara, dan bagi Bawaslu itu memang merupakan bagian dari pelanggaran administrasi karena prosedurnya pelanggaran administrasi itu adalah pelanggaran terhadap prosedur, mekanisme, dan tata cara. Dan tata cara setelah surat suara dihitung adalah bukan dengan cara disobek, tapi dengan cara dilipat, dihitung per 25, kemudian diikat. Nah, tapi dengan cara disobek tentu saja sudah melanggar prosedur, mekanisme, dan tata cara. Nah, begitu juga dengan hal yang tadi disampaikan soal perkawinan juga ada dalam pokok permohonan ya. Ya, kalau saya tidak salah ini juga ditanggapi oleh Bawaslu Inhu mengenai perkawinan, juga mengenai satu lagi tentang C pemberitahuan. Nah, C pemberitahuan yang disampaikan. Nah, ini terhadap pokok permohonannya, di dalam pokok permohonan yang mendalilkan ada orang lain yang menggunakan surat suara orang lain, kan begitu ya, menggunakan C pemberitahuan orang lain. Bawaslu tidak menemukannya, tetapi memang Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran lainnya yang merupakan bagian utuh dari proses penanganan pelanggaran yang tidak bisa dipisahkan. Begitu, baik, Pak Rizal. Kita tahan dulu
Bu Yeni, Pak Gema, dan Pak Saud. Kita jeda sesaat dulu, nanti kita akan berdiskusi lagi. Saya akan berikan kesempatan lagi pada pihak-pihak terkait untuk bisa berkomentar apa dari poin-poin yang sudah disampaikan, dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga buka ruang publik untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan boleh bertanya, nomornya tertera di layar kaca Anda. Usai jeda berikut, Dialog Riau Cemerlang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Riau Cemerlang, masih dengan tema menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Tadi di segmen yang pertama kita sudah mendengarkan sejumlah pemaparan ataupun penjelasan dari ketiga narasumber kita, baik dari pihak pemohon ya maupun pihak termohon dan juga pihak yang memberikan keterangan, dalam hal ini Bawaslu Inhu dan juga diwakili oleh Bawaslu Dia pada kesempatan ini. Dan di segmen kedua ini pemirsa, kami buka ruang publik untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan Anda boleh gunakan nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kami buka ruang publik untuk Anda bertanya ataupun memberi komentar terkait dengan tema kita menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, terutama untuk pilkada serentak yang diselenggarakan di Kabupaten Indragiri Hulu. Baik, ada penelpon sepertinya ya. Kita coba sapa dulu. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Pak Agus di Bogor. Silakan Pak Agus. Singkat padat ya Pak Agus ya. Ya begini, mengenai pemilu yang di Inhu itu, saya juga pernah bertugas di Inhu itu. Nah, begini Pak, kemarin sebelum ini kan ada debat mengenai itu. Yang dikatakan orang itu ada saksi dari versi yang mengatakan ada penyelewengan. Yang menang ini katanya orang yang dekat dengan pejabat. Apakah benar atau tidak? Yang dibela yang bapak membela yang yang berarti kalau betul-betul itu tidak memang harus dibatalkan. Tapi dia tidak saja. Kenapa? Saya ini angkatan 66 Pak. Jadi demokrasi kurang pada sekarang demokrasi luar biasa Pak. Baik. Kemudian yang dari Budi atau ketua KPU ini, kalau betul-betul itu penyelewengan Pak, dibatalkan. Nah, tapi putusan harus terserahkan kepada MK. Sebab untuk demokrasi MK ini hanya menentukan, tapi betul-betul jangan sampai salah. Sebab ini kalau terjadi ini dari angkatan-angkatan yang sekarang uang suatu kecewa. Sampai di situ Pak, maju terus pantang mundur, hanya semang terus kita belakang. Bisa emas bawah berlayar, masa sedikit di atas batu, utang emas boleh dibayar, utang puding di bawah emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin penjelasan lebih lanjut, benar nggak ada penyelewengan begitu ya? Ini kan kebenaran atau tidaknya diputuskan nanti oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi nanti boleh Pak Saud menjelaskan sedikit ataupun mengomentari sedikit, dan juga Bu Yeni juga boleh mengomentari sedikit. Dan di belakang Pak Agus, silakan saja Anda boleh berkomentar ataupun memberikan pertanyaan lagi, silakan. Baik, satu lagi ya. Baik, Assalamualaikum, selamat sore. Yang di YouTube aja udah berapa ribu. Silakan Pak Danis, singkat padat Pak Danis. Oke, tadi saya mendengar kebanyakan kesalahan administrasi. Ya. Nah, itu sudah jelas. Setiap ada kasus pilkada tetap administrasi. Yang saya tanyakan, dari segi apa administrasi praktek administrasi? Ini yang saya pertanyakan. Administrasi yang mana? Apakah surat kelakuan baik dari polisi? Ada enggak Panwaslu menerima? Surat bersih lingkungan dari Kodim, ada enggak Panwaslu menerima? Yang dua ini yang penting lepas. Surat kelakuan baik dari Polri, surat bersih lingkungan dari Kodim.
Saya mengalami semenjak tahun 71 surat yang dua ini wajib diperlukan. Baik. Kalau bersih lingkungan adalah 7 ke atas, 7 ke bawah. Terima kasih Pak Bawaslu. Administrasi yang bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penelpon kita cukupkan dulu karena masih banyak yang akan dikomentari oleh narasumber kita. Tapi boleh kita jawab dulu ya pertanyaan dari dua penelpon. Ada Pak Agus tadi yang bertanya terkait dengan benar nggak sih adanya penyelewengan itu? Ini masalah benar atau tidak? Nanti kita tunggu keputusan dari MK ya. Tapi silahkan mungkin bisa berkomentar, Pak Asal. Baik, terima kasih Pak. Pertama berkaitan dengan masalah penyelewengan. Jadi saya nggak tahu ya penyelewengan yang dimaksud seperti apa, tapi kami ingin membawanya kepada permohonan. BLT tadi mungkin. Iya, berkaitan dengan masalah permohonan. Jadi begini Pak, pertama adalah ada 6 isu yang kami lakukan di MK. Keenamnya ini semuanya ada keterangan dari Bawaslu yang menyebutkan terjadinya pelanggaran administrasi. Oke. Yang mana saja itu? Mungkin bisa. Yang tadi itu, mulai daripada adanya perselisihan surat suara. Oke. Surat suara ya, bukan Data pengguna. data pengguna ya kayak gitu. Surat suara. Data penggunaan surat suara. bukan selisih surat Bukan, suara. bukan. Itu dua hal yang Beda. berbeda. Betul. Ya. Substansinya jauh. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah adanya grup WhatsApp yang terdiri dari 179 kepala desa, 14 camat, 1 kepala dinas PMD, kemudian juga ada di sana sekcam, kemudian juga ada sekda. Nah, yang di mana grup WhatsApp ini membahas tentang program BLT yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Nah, ini ada outputnya, putusan yang sudah ingkrah, kan kayak gitu. Nah, kalau ditanya apakah ini penyelewengan, saya katakan iya, ini penyelewengan. Oke. Ini merupakan pencederaan terbesar dalam demokrasi. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah surat pengoyakan surat suara 76 lembar, itu juga dinyatakan adanya pelanggaran administrasi. Adanya pernikahan antara pasangan calon, karena itu dilarang, bukan pasangan calon, pernikahan, adanya hubungan pernikahan sesama penyelenggara pemilu kada. Itu juga terbukti. Nah, kemudian terakhir adanya surat suara yang kemudian dalam faktanya, dalam keterangan Bawaslu adanya perselisihan dalam daftar hadir ya Pak ya. Nah, juga dinyatakan ada terbukti administrasi. Kami anggap ini semua walaupun adalah pelanggaran administrasi, tetapi itu memberikan suatu bukti ada suatu integritas proses yang sudah tercederai, kan kayak gitu. Nah, kemudian begini, kita berharap MK itu berani kembali kepada budaya pada tahun 2008 sampai 2011. Kalau tadi dikatakan oleh Bang Wahyu bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 yang namanya TSM itu hanya berhubungan dengan money politik. Nah, tetapi baik ahli yang kami ajukan, kemudian juga ahli yang diajukan pihak terkait sepakat bahwa MK harus berani kembali memahami TSM pada waktu penafsiran mereka sendiri, tidak terikat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Makanya kami tadi itu menjadikan strategi kami TSM yang paling utama. Baik. Itu penjelasannya ya. Ada sejumlah pelanggaran yang memang dianggap menciderai proses pilkada di sana. Bu Yen, silakan ditanggapi. Saya perlu menanggapi terkait yang pelanggaran administrasi. Nah, yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi yang kami keluarkan rekomendasinya ada 2. Pertama adalah terkait KPPS yang melakukan penyobekan surat suara. Itu terbukti, kami lakukan peringatan tertulis. Yang kedua adalah terhadap PPS di Kecamatan Rakit Kulim, juga terbukti. Nah, untuk peristiwa yang tadi disampaikan perkawinan, itu yang direkomendasikan oleh Bawaslu Inhu ke Bawaslu Provinsi Riau dan diteruskan ke KPU Provinsi Riau dan KPU ke kami, itu setelah diklarifikasi kami tidak terbukti. Nanti bisa dikonfirmasi ya. Sesuai mekanisme di pasal PKPU 19 pasal 29 secara prosedural pada saat pelaksanaan pleno kami sudah lakukan. Begitu juga pada saat perekrutan PAW, daftar pengganti untuk PPS yang didalilkan oleh pemohon. Itu juga kita sudah clear dalam proses perekrutannya. Dan hasil rekomendasi tersebut ketika yang kami terima adalah kami tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi oleh KPU Provinsi dan kami sudah terima tembusan. Seperti itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Saya langsung saja ke Pak Gema untuk bisa menanggapi terkait dengan pernikahan antar
penyelenggara atau PTPS dan PPS. Oke, bagaimana nih? Baik, Bawaslu Provinsi ini sikap Bawaslu Riau. Iya. Jadi sikap Bawaslu Riau, kami menerima rekomendasi dari Bawaslu Inhu yang di mana hasil pemeriksaan Bawaslu Inhu menyatakan ini sebuah pelanggaran. Nah, hasil penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Inhu ini, kewajiban kami adalah meneruskan kepada KPU Provinsi Riau. Jadi posisi kami adalah Bawaslu tetap menyatakan bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Bawaslu ini bukan sebuah dugaan pelanggaran. Nah, rekomendasi itu kami teruskan kepada KPU Provinsi. Sebenarnya tujuannya kepada KPU Inhu, tapi melalui KPU Provinsi Riau. Nah, memang di dalam PKPU nomor 25/2013 diatur ruang untuk kemudian KPU melakukan pencermatan kembali. Nah, ini wilayahnya kembali lagi ke KPU. Tapi dari sisi kami clear menyatakan ini sebuah pelanggaran. Gitu. Baik, oke. Saya kembali ke Pak Saud. Kita coba tinggalkan dulu sejenak beberapa permasalahan tadi, karena memang ini sedang menjadi hal yang harus kita tunggu ya. Apakah MK kemudian mengabulkan permohonan dari pemohon atau menolaknya, begitu ya. Dan tadi bincang-bincang saya dengan Bu Yeni mengatakan tanggal 19 sampai tanggal 24 Maret ya. Iya. Maret ini itu waktu yang kemudian kita boleh gunakan untuk menunggu di antara tanggal tersebut. Saya ke Pak Saud. Seberapa persen optimisme Anda sebagai pemohon ini dikabulkan permohonannya? Iya. Kalau ditanya berapa persen itu ada ukuran. Ya. Ya gitu ya. Nah, saya mengatakan bahwa persentase keberhasilan kami itu sampai 99%. 99%. Mana 1%-nya? 1%-nya itu adalah biarlah itu urusan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan nanti apa yang kami harapkan. Oke. Itu. Tentu dengan menyebutkan 99% punya alasan-alasan tertentu. Baik data, Kenapa? baik Begitu kami yakin itu kan. bukti-bukti, baik keterangan, baik saksi dan sebagainya, seperti apa? Ya. Alasan kami yang pertama adalah Boleh ditahan sebentar? Boleh. Saya mau angkat telepon dari penelpon di rumah. Oh, Sebentar saja. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Asep di Marpaita. Dengan siapa? Dengan Asep. Aseng. pasal Oke, singkat ya Pak Aseng, silakan. Saya ingin menanggapi permohon sesuai dengan persidangan yang bisa dan semua orang di YouTube bahwa di situ berdasarkan yang ditampilkan oleh pemohon, baik itu ataupun fakta, semuanya tidak mencerminkan dukungan seperti pemohon. Contoh satu, ahli mengatakan bahwa apabila ada instruksi yang dilakukan oleh penguasa pada maka tidak TSM-nya. Yang kedua, saksi-saksi yang dihadirkan pemohon juga. Yang pertama, sebagai saksi yang memang sebagai. Baik, Pak Aseng, mohon maaf, bisa ke poin yang ingin disampaikan karena kita berburu dengan waktu nih, Pak Aseng. Oke, baik. Ya. Dari ketentuan pemohon, kami berkait pemohon tidak dan berdasarkan di persidangan. Suara Pak Aseng kita belum bisa mendengar dengan jelas di studio Pak Aseng. Iya. Iya, pemohon tadi, permohonan pemohon tadi apa-apa kelanjutannya? Dari permohonan pemohon, Iya. pemohon tidak bisa membuktikan Iya. dalam persidangan Baik. terhadap dalil-dalil permohonan pemohon. Baik, sampai di situ dulu ya Pak Aseng ya. Terima kasih Pak Aseng. Nanti kita minta tanggapan dari pemohon sendiri yang Pak Aseng sebutkan. Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang di dalam permohonannya begitu. Terima kasih Pak Aseng. Kita berburu dengan waktu. Oke, itu menjadi satu pertanyaan juga yang harus dijawab oleh pemohon sendiri. Silahkan. Tadi ada yang tertunda ya. Berapa persen sih? Baik, Optimismenya gitu. Kemudian dikaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Aseng tadi. pertama kami merasa yakin sampai 99% bahwa permohonan kami dikabulkan. Iya. Jadi apa sih alasannya kayak gitu? Alasan pertama adalah kami meyakini termohon telah lalai, di mana yang dinyatakan juga oleh Bawaslu adanya pelanggaran administrasi.
pelanggaran administrasi tadi itu kami anggap sebagai integritas prosedur. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga ada suatu kesalahan desain terbesar yang dilakukan oleh pihak terkait. Langsung saya menjawab pertanyaan daripada kuasa hukum pihak terkait tadi, Kakanda Asep Rujat. Kenapa? Begini, terstruktur itu adalah ada suatu struktur yang dilakukan suatu kecurangan secara terstruktur. Siapa dia? Kan kayak gitu. Terstruktur di sini maknanya adalah ada susunannya. Kepala desa. Pertama gini, ada kepala dinas. Siapa kepala dinasnya? PMD. Terbukti kan? Terbukti saudara Bang Asep. Apa buktinya? Di penjara itu orang. Kayak gitu. Oke. Kemudian yang kedua apa? Di bawah daripada PMD ada namanya kepala desa. Itu di bawah. Apa yang mereka bicarakan? BLT. Yang disampaikan kepada kepala dinas. Kepala desa ada secara terstruktur. Kemudian ada namanya camat. Apa ada namanya ASN? Apakah ada buktinya? Ada. Ada rekomendasi kepada KSN. Jadi unsur terstrukturnya terpenuhi. Nah, kemudian sistematis. Apa yang dimaksud dengan sistematis? Sistematis adalah ada desain dilakukan tidak tiba-tiba gitu. Tetapi perbuatan ini dilakukan sudah lama, direncanakan. Nah, maka kami membuktikan ada suatu perbuatan yang pada waktu sebelum pemilihan tanggal 9 itu sudah dilakukan. Nah, itu sistematis. Kemudian ada masif. Apa masifnya? Wilayah. Apa wilayahnya? Saya kira 7 kepala desa yang sudah inkrah itu mewakili wilayah. Kemudian di grup WhatsApp ada 179 kepala desa loh. Apa yang digunakan sistematisnya? Program pemerintah kali itu. Baik. Pada intinya Pak Saud membantah apa yang disampaikan oleh pendahuluan kita tadi bahwa pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya. Baik. Saya ke Bu Yeni. Ini kita berandai-andai saja. Tentunya ketika MK memutuskan mengabulkan. Cepat-cepat diaminkan ya. Ya karena cepat aminnya. Ya, mengaminkan pengandaian. Oke, baik. Itu kalau dikabulkan apa mekanisme yang akan terjadi? Kalau ditolak, apa kemudian mekanisme yang akan terjadi di Inhu sendiri? Silakan. Pada prinsipnya KPU Indragiri Hulu siap menjalankan apapun putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kalau dikabulkan, apapun itu putusannya, berarti kami menjalankan putusannya. Kalau nanti misalnya juga ditolak, KPU juga bersiap menetapkan calon terpilih. Itu 5 hari setelah putusan MK keluar, kalau memang itu ditolak, kita tetapkan calon terpilih. Kalau misalnya yang lain nanti apapun itu putusan MK, KPU tentunya bersiap untuk menjalankan yang memang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika ditolak, maka akan ditetapkan pasangan terpilih atau pemenang calon terpilihnya. Jika diterima, maka KPU pun akan menjalankan. Harus menjalankan karena final dan mengikat. Wajib menjalankan apa itu PSU ataukah apapun itu diskualifikasi. Apapun itu. Baik, saya ke Pak Gema. Ini kan menjadi masa menunggu dan kita juga tidak bisa mendeskripsikan bagaimana suasana di Inhu, apakah panas di sana atau memang adem-adem saja dan lain sebagainya, terutama bagi pendukung masing-masing paslon dan lain sebagainya. Apa yang ingin disampaikan oleh Bawaslu dalam hal ini agar bisa menjaga semua hal itu? Iya, yang pertama jalur konstitusional ini sudah kita lakukan, sehingga semua pihak saya kira kita cukup menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tanpa harus melakukan atau berharap hal-hal yang berbau politis terjadi, tidak. Kita cukup tunggu putusan MK, salurannya sudah disediakan dan sudah dipergunakan. Nah, ini akan kita tunggu bersama-sama sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Posisi Bawaslu sama seperti posisi KPU, seperti sampaikan Bu Yeni tadi. Kita juga apapun putusannya, ketika misalnya permohonan ditolak, maka kami akan mengawasi proses selanjutnya, yaitu penetapan calon terpilih. Kemudian kalau putusan diterima, maka kami juga siap mengawasi proses selanjutnya, barangkali pemungutan suara ulang. Baik. Apapun itu, kami siap melaksanakan tugas pengawasan. Baik, saya berikan kesempatan masing-masing
20 detik lah ya, 1 menit lah, 20 sampai 1 menit terakhir untuk menyampaikan closing statementnya. Siapa duluan? Ya, biar ada kesempatan pertama juga. Silakan kepada pemohon. Sesuai urutan duduk. Pak Saud, silakan Pak Saud. Pertama, statement closing saya, alhamdulillah di sore hari ini bisa terlaksana dan alhamdulillah saya sama-sama baju hitam nih dengan KPU mudah-mudahan sebagai kode. Itu harapan. Kemudian yang kedua adalah seperti kata Abang Muda tadi, Bang Wahyu dari Bawaslu, bahwa secara konstitusi sudah dilakukan, maka saya meminta kepada seluruh tim ses ataupun simpatisan daripada paslon nomor 5 bersabar, berdoa, tidak melakukan anarkis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi yang terbaik buat Kabupaten Inhu, khususnya kepada paslon nomor 5 dimenangkan. Baik. Oke. Pak Gemma, silakan. Baik, pada intinya sebagai penyelenggara pemilu kita siap mengawasi proses apapun itu selanjutnya. Kemudian kepada masyarakat kita bersama-sama semuanya akan menjalankan apapun putusan Mahkamah Konstitusi. Saya pikir itu. Oke, Bu Yeni. Yang kami sampaikan juga tidak banyak. Yang pasti masyarakat Indragiri Hulu berharap bersabar menunggu 19 sampai 24. Apapun itu putusan Mahkamah Konstitusi, kita pasti menjalankan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di Inhu bisa kami sampaikan juga saat sekarang masyarakat Inhu terkenal dengan kenyamanannya, keramahannya, dan sekarang juga suasana kondisif. Berharap nanti di tanggal 19 atau 24 suasana itu tetap terjaga. Tetap kondusif. Kami ingin yang terbaik untuk Indragiri Hulu. Semualah ingin yang terbaik untuk Inhu. Makanya kami ingin yang terbaik untuk Indragiri Hulu. Baik, terima kasih Bu Yeni, Pak Gemma terima kasih, Pak Saud terima kasih sudah hadir di Dialog Riau Cemerlang pada kesempatan ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, inilah akhir dari diskusi kita dalam Dialog Riau Cemerlang. Akhirnya saya Muhammad Rizal, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa dan kita tunggu keputusan dari MK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.